Cedera. Dengar ya? Oke. Oke, ini minggu kelima. Tugasnya gimana? Tugas yang kemarin saya kasih. Udah selesai belum? Masih progres. Progres. Masih proses, Proses. Pak. Prosesnya berapa persen? 5%. Mengumpulkan niat, Pak. Mengumpulkan niat. Penting memang mengumpulkan niat ya. Iya, Pak. Oke. Tugasnya yang itu cepat-cepat diselesaikan karena di sini ada tugas lagi. Jadi kalau itu udah selesai nanti ngerjain ini gampang. Oke, minggu kelima kita akan belajar tentang persona. Persona ini apa? Pak? Nama game atau apa ya? Persona. Nah, tujuan di minggu ini kalian memahami apa itu persona, kemudian pentingnya persona bagi sebuah aplikasi, atau sebuah desain, atau sebuah interface itu seperti apa. Nanti kita akan melihat. Nah, jadi melihat karakteristik orang, kemudian memahami kebutuhan pengguna, mengidentifikasi secara psikologis dan secara fisik. Kemudian melihat metode apa yang cocok dipakai untuk meningkatkan experience dalam penggunaan aplikasi. Kita langsung ke persona. Jadi persona ini bahasa gampangnya adalah user atau specific user yang memakai aplikasi kalian atau satu aplikasi tertentu. Itu namanya persona. Karena tidak ada yang namanya aplikasi atau bisnis yang ditujukan kepada semua orang, itu nggak ada. Jadi kalau ada yang bilang aplikasi saya untuk semua umur, Pak, semua kalangan, itu berarti dia nggak belajar. Berarti dia kurang pinter ya. Semua aplikasi, semua bisnis itu punya target market sendiri-sendiri. Kalau dibilang Facebook itu kan semua kalangan, Pak. Ya, balita main Facebook nggak bisa nggak gitu. Terus kakek nenek kalian umur 70 tahun, 75 tahun bisa main Facebook nggak? Apakah itu disebut semua umur, semua kalangan? Hati-hati dalam menyimpulkan aplikasi untuk semua kalangan atau semua umur. Karena setiap segmen, setiap persona itu memiliki barrier atau memiliki penghalang, memiliki keterbatasannya masing-masing. Sebentar. Persona itu dibuat untuk apa? Kenapa kita harus membuat user persona? Yang pertama itu untuk mengidentifikasi kebutuhan yang spesifik dari pengguna. Jadi sebetulnya pengguna saya ini butuhnya apa sih? Untuk mengetahui butuhnya apa, ya harus dicari dulu mereka ini siapa. Kita nggak akan tahu mereka butuhnya apa, kita nggak mengenal dulu mereka ini siapa. Gitu ya logikanya. Kemudian setelah ketemu mereka ini siapa, diidentifikasi mereka ini persona primer atau persona sekunder. Persona primer berarti dia masuk di tier paling atas, pengguna paling penting atau pengguna prioritas. Baru yang kedua itu ada secondary persona. Tidak semua aplikasi itu ada secondary persona. Ada yang dia cuman hanya mentarget satu persona khusus spesifik saja, sudah yaitu saja personanya. Itu tergantung kebutuhan. Kemudian persona dipakai untuk membantu memilih individu yang tepat. Jadi supaya nggak meleset gitu antara aplikasi dengan usernya. Aplikasinya apa, usernya siapa, itu nggak nyambung. Nanti softwarenya jadinya gagal gitu. Ya. Hasilnya seperti ini, bingung, frustasi, panik, protes, bosen. Ini sebenarnya software apa sih, muter aja nggak jelas. Ini saya harus ngapain? Ternyata yang salah bukan softwarenya, tapi salah milih marketnya misalnya. Market itu dikasih model aplikasi seperti ini ternyata nggak cocok. Nah, cara orang
atau karakteristik manusia dalam memahami sebuah interface, memahami sebuah desain, itu bisa tergantung dari banyak variabel. Kalau saya nyebutnya tergantung dari banyak variabel, tergantung dari banyaknya ini ya, apa namanya, karakteristik. Contoh, ini ada persepsi. Berbeda orang bisa berbeda persepsi, bisa mirip, bisa jauh berbeda. Persepsi pun ini dipengaruhi oleh banyak hal. Persepsi itu bisa dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh banyak hal. Contoh, kalau ada orang Indonesia, kemudian lihat mobil isi 7 penumpang gitu ya, di luar negeri, persepsi yang muncul itu Toyota Avanza gitu. Kenapa muncul persepsi seperti itu? Ya karena di Indonesia yang mereka lihat daily itu ya Toyota Avanza yang bentuknya seperti itu. Itu nggak salah, karena itu kan by persepsi dia. Terlepas dari ternyata mobilnya bukan, itu berarti keterbatasan orang untuk menerjemahkan inputan yang dia terima. Jadi berbeda persepsi, berbeda background, berbeda pengalaman, akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Ini hati-hati sekali dalam mendesain sebuah aplikasi. Itulah sebabnya dulu waktu awal kemunculan Facebook, rame-ramenya Facebook, kalau kalian ingat kan banyak aplikasi cloning Facebook ya. Dia aplikasi yang mirip Facebook, look-alike gitu. Secara interface mirip. Kenapa ya? Supaya orang mempersepsi, ini kayaknya Facebook gitu. Ya supaya orang nggak benar-benar asing dengan sosial media baru ini. Jadi kita mirip-miripin aja sama yang sudah ada. Itu baru dari satu hal. Banyak hal lain, ada short term memory, ada long term, ada panca indera fisik yang berbeda ya. Tidak semua dari kita, mungkin saudara kita yang secara fisik juga terbatas. Terbatas itu bisa banyak hal ya, makna terbatas itu. Contoh, kita yang right handed yang biasa pakai tangan kanan ya. Kemudian ternyata dari user aplikasi kita itu sebagian besar ternyata dari data yang terkumpul itu left handed kidal. Nah, itu juga akan berpengaruh terhadap desain aplikasi yang kalian buat. Nanti coba di googling tuh, aplikasi left handed yang kidal itu secara desain seperti apa? Apakah sama atau enggak? Kemudian mental model ini mirip dengan persepsi. Movement control, learning skill, performance load, dan seterusnya. Ini banyak sekali sebetulnya karakteristik manusia, karena manusia itu kompleks ya. Manusia itu nggak sesimpel komputer, ada banyak sekali di belakangnya. Ini sedikit mengulang di minggu ke-2 ya, ada fase manusia dalam memahami suatu informasi, perseptual system, kognitif, dan motorik. Orang melihat benda, masuk ke bendanya mendapat cahaya, kemudian mata melakukan scanning, kemudian dilanjutkan ke otak mengenali ini benda apa, kemudian ditranslate. Oh, ini namanya buku, ini namanya laptop, ini namanya komputer. Tergantung bagaimana memprosesnya. Kalau seumur hidupnya dia nggak pernah mengenali benda itu, namanya apa ya pasti bingung. Itu tadi persepsi, kembali lagi ke persepsi. Saya nggak pernah nemu aplikasi yang tombolnya unik kayak gini Pak. Tombolnya tuh ke atas semua, jadi saya jangkaunya susah. Jadi dia pasti makainya lama. Tapi kalau dia udah pernah memakai model aplikasi yang seperti itu, pasti lebih gampang. Ini saya lewati saja ya, ini ada di minggu kedua. Di penjelasan panjang lebar tentang short term, tentang long term. Kalau short term itu banyak hambatannya, tapi nyimpennya juga sebentar, gampang lupa.
Kalau long term butuh usaha ekstra untuk nyimpan ke long term, harus diulang-ulang berkali-kali, membekas di memori sampai itu jadi sebuah long term memory. Jadi bisa dilihat bahwa dalam mengembangkan sebuah UI UX, sebuah experience dan interface yang baik, itu harus melihat 4 hal ini: pengalaman dan pengetahuan pengguna, ya, knowledge dan experience calon usernya itu seperti apa, kemudian ada kebutuhan dan tugas yang diberikan, task list-nya seperti apa. Jadi orang pakai aplikasi ini sebenarnya ngapain sih? Step-stepnya saya harus apa? Saya harus gimana untuk mencapai satu goals? Misal saya mesen ojek online, Gojek gitu. Caranya gimana? Oh, saya harus milih lokasi saya di mana dulu. Kemudian setelah milih lokasi, saya tentukan tujuannya mau kemana. Dimatchkan dengan drivernya, muncul nominalnya sekian untuk jarak sekian sampai sekian. Setuju atau tidak? Ya. Kalau nggak bisa kembali, kalau setuju klik OK. Nah, kira-kira task seperti itu bisa dipahami oleh user atau tidak? Sejauh ini berhasil ya. Patokannya berhasil ya, usernya bertambah semakin banyak. Seperti itu. Gojek pun flow-nya juga nggak tiba-tiba seperti sekarang. Dulu nggak seperti ini, bertahap ya. Dulu flow-nya lebih simpel, lebih sederhana karena orang belum terbiasa dengan ride sharing. Dulu di awal kemunculannya sekitar 2013, ya 12-13. Kemudian melihat karakteristik psikologis pengguna seperti apa. Kalau misalnya mendesain aplikasi yang untuk female, misalnya warna-warna yang dipakai lebih soft, gitu contohnya. Lebih memakai warna yang kalem, tenang, kemudian pemilihan fontnya juga seperti itu. Kalau pilihnya female, kemudian yang dia lebih muda, mungkin font yang dipakai bisa font-font yang girly gitu ya, yang banyak lengkungan-lengkungan seperti itu. Untuk membuat si persona ini, si user ini in touch, memang benar-benar menyatu dengan aplikasinya. Kemudian yang keempat, kondisi fisik pengguna. Itu tadi, orangnya kira-kira habitnya kalau pakai aplikasi itu gimana. Handphonenya ukurannya kira-kira seberapa besar. Kalau ukurannya segitu, kira-kira makainya 1 tangan atau 2 tangan. Kalau 2 tangan, posisinya kira-kira seperti apa. Itu ada banyak sekali nanti pengembangan kondisi fisik itu. Belum lagi kalau kalian mengembangkan sebuah interface untuk saudara-saudara kita yang mempunyai keterbatasan fisik, misalnya ya, itu ada tantangannya sendiri ya, untuk mengembangkan jenis aplikasi yang seperti itu. Nah, persona itu nanti outputnya bentuknya kayak apa, Pak? Nah, seperti ini. Ini salah satu contoh persona. Ini nanti jadi tugas nih, jadi diperhatikan. Persona diambil dari user, kemudian pilih salah satu user, taruh di sini, jadinya seperti ini. Contoh, ini ada orang namanya Nordinina. Nordinina ini usianya, layar saya kelihatan nggak? Tulisan-tulisan kecil ini. Kelihatan ya? Saya zoom aja ya. Si Nordinina ini punya slogan dalam hidupnya, punya tagline, "The book is the way better than movie." Ya. Kemudian usianya, dari tagline-nya sudah tahu ya kalau dia berarti orang yang suka membaca. Itu kelihatan dari hashtag yang dia pasang di sebelah kanan. Book lover, book addict, book nerd problems. Kemudian dari usianya dia 25 tahun. Lokasinya dia tinggal di Sao Paulo, Brasil. Pendidikannya software engineering, sekolahnya software engineering. Kemudian pekerjaannya di
quality assurance di indie game company, dia urusannya dengan ngetes software, kualitas software ini bagus atau enggak, dia di situ match karena dia sekolahnya memang edukasinya di software engineering. Family-nya dia sekarang hidup sama pacarnya gitu ya, live with boyfriend. Kemudian kita geser ke sebelah kanan. Kalau kita lihat dari sudut pandang atau atribut teknologi, sudah pasti penguasaan terhadap internetnya baik sekali. Itu 5/5. Lihat biru-birunya kan 5 dari 5 isian. Kemudian sosmednya ternyata cuma 2 dari 5. Berarti memang orangnya nggak terlalu main sosmed. SNG-nya bahkan lebih tinggi daripada sosmed. Jadi dia lebih aktif untuk nulis, untuk kirim pesan, ngobrol sama temannya daripada di sosmed. Kemudian sisi game, dia 5/5, artinya anaknya nge-game banget. Kenapa? Ya karena dia kerja di perusahaan game, perusahaan indie game, dan sekolahnya software engineering juga. Ternyata gamer juga. Gitu. Dan shoppingnya 4/5. Bentar. Online shopnya 4/5. Kita lihat goals-nya. Nah ini yang penting. Ternyata dia itu punya satu goals dalam daily-nya si nerd ini. Nah ini 3 goals. Goals yang pertama, dia pengen nyari buku baru atau penulis-penulis baru untuk dibaca. Karena dia bookaholic banget. Ini saya pokoknya pengen nyari buku nih tiap hari. Harus ada bahan bacaan baru, terbitan baru gitu. Kemudian pengen cari cerita-cerita unik, pengen cari buku-buku unik yang dia belum pernah baca sebelumnya. Kemudian dia juga punya goals lain, yaitu buku koleksinya ini dijadikan satu katalog. Jadi kalau dia mau nyari novel lanjutan dari novel yang dia baca, itu nge-tracknya gampang. Selama ini dia belum punya. Kita lihat setelah goalsnya selesai, lihat di bagian frustration, dia punya beberapa hal yang menghambat atau belum bisa diselesaikan. Keeping track on different series, kemudian yang kedua forgetting a book launch date. Dia sering lupa tanggal rilis buku itu kapan. Itu bagi dia menyebalkan. Bagi dia ini menjadi sesuatu yang frustrasi gitu ya. Kemudian yang ketiga, finding space for more book. Jadi tempat buat nyimpan bukunya udah nggak ada. Jadi sudah penuh sama koleksi buku. Dia punya lagi tiga hal yang membuat frustasi. Reading habit-nya, karena dia bookaholic, dia tidak dilihat dari gaming habit ya. Karena persona yang ditonjolkan di sini adalah seorang pembaca buku atau seorang penggila buku. Maka yang dilihat habit-nya adalah reading habit-nya. Ternyata reading habit-nya adalah fast-paced reader. Tiba-tiba membaca buku yang cepat. Kemudian likes cover and box collection, jadi dia senang yang fisikal gitu ya. Kemudian dia senang buku-buku yang pre-order sebelum orang lain baca, dia harus baca duluan karena memang bookaholic. Kemudian di sebelah kanan itu ada favorit book, ada American Gods, Harry Potter, dan Ready Player One. Nah, di sini kan ada demografik, ada goals, reading habit, frustration, time. Apakah cuman ini Pak yang bisa dipasang? Enggak. Jadi persona itu sebenarnya tidak punya template baku ya. Harus seperti apa. Semua tergantung dari kebutuhannya. Nanti slide ini saya share. Nanti ada 3 persona yang saya contohkan. 3 persona ini isinya beda-beda. Ada yang di sini yang ditonjolkan motivasinya. Kemudian yang di sini yang ditonjolkan current feeling-nya. Dia orangnya seperti apa. Dia stres, dia sibuk, atau concern,
kemudian personality-nya dimunculkan. Tergantung kebutuhannya. Kalau ini lebih ke reading habit-nya yang dimunculkan. Identifikasinya bisa banyak hal. Kita lihat, ini ada level pengalaman dan knowledge, pengetahuan user ini beda-beda. Ini yang saya contohkan di sini juga masih bisa ditambahi hal lain, tergantung butuhnya apa. Contoh, ada komputer literasi. Komputer literasi ini seberapa orang itu paham tentang komputer, seberapa paham si persona ini paham akan dunia komputasi gitu. Ada orang yang highly technical or experience, berarti dia jago secara teknis dan berpengalaman. Bisa jadi jago ini karena dia memang background pendidikannya komputer, atau memang pekerjaannya di komputer, walaupun bukan sekolah di komputer misalnya, tapi karena udah daily dia melakukan, jadi dia akhirnya jadi jago. Atau moderate aja atau enggak sama sekali. Berbeda komputer literasi, tentu akan berbeda aplikasi yang akan kita berikan ke dia. Tentu pendekatan pembuatan sistem atau aplikasi atau interface-nya pun juga berbeda. Contoh SAP ya. SAP ini software ERP yang kompleks di dalamnya. Itu kalau diberikan ke orang yang komputer literasinya rendah atau medium aja, itu sulit untuk memahami. Dia harus high technical atau experience. Bahkan SAP sampai ada training tuh, untuk per modul cara menggunakannya. Gitu. Itu nggak cocok untuk orang yang pengalamannya medium atau enggak sama sekali. Itu contoh. Kemudian ada sistem experience. Orang ini terbiasa nggak sama sistem. Gitu. Dia high, moderate, atau low. Dia sudah pernah menggunakan yang namanya sistem, apalagi terintegrasi seperti itu, atau nggak pernah sama sekali. Kemudian aplikasi experience, task, dan banyak sekali. Ada education juga. Dia sekolahnya di mana? Dia level pendidikannya apa? SMA, kuliah S1, S2, S3, gitu. Kemudian reading level, dia tingkatan berapa? Ini nanti bisa dicari lebih detail di internet, reading level. Kemudian yang penting juga, kalau urusannya dengan software-nya ini interaktif sekali dalam hal ngetik ya, atau typing, nanti bisa dilihat typing skill-nya seperti apa. Disebut expert kalau 135 kata per menit. Disebut skill kalau 90, good kalau 55 word per minute, average kalau 4 word per minute. Average itu 40 ya, 40. Kemudian yang paling rendah 10. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi by native language atau culture-nya dia. Berbeda culture sangat mempengaruhi akan interface yang dibuat. Dia culture-nya misalnya di Jepang ya. Coba dilihat aplikasi-aplikasi di Jepang. Selain dia berbahasa Jepang, tentu bahasa dan culture-nya juga berbeda. Atau di negara-negara Timur Tengah, gitu, juga berbeda. Jangankan ke situ ya, kita ambil saja yang bahasanya mirip. Malaysia misalnya, atau Singapura, itu juga berbeda. Kultur itu sangat mempengaruhi UI dan UX yang kita buat. Itu ada banyak tulisan nanti yang menjelaskan seperti itu. Next, kalau ada waktu, nanti saya coba bahas beberapa kasus seperti itu. Jadi culture sangat mempengaruhi output dari UI UX yang kita buat. Satu aplikasi jadi, personanya sudah selesai, ada task yang diberikan ke pengguna. Task ini semacam to-do list ya. Jadi usernya harus ngapain sih kalau sudah install aplikasinya? Ada yang sifatnya, ini ada banyak sekali, ada yang sifatnya frequent of use, ya, dikelompokkan berdasarkan frekuensi penggunaan. Once in a lifetime system, misalnya bikin username di satu aplikasi, itu berulang-ulang atau sekali? Ya pasti sekali. Kita main Instagram yang berulang-ulang, mungkin login ya. Login pun juga sekali ya, seingat saya. Login di save kan cuma sekali. Membuat username juga sekali. Mungkin upload
foto atau Instagram Stories itu yang continual berkali-kali, karena itu kan hubungannya dengan content making ya. Rohnya sosial media kan di content making seperti itu. Kemudian social interaction, turnover rate, job kategori, dan seterusnya. Ini jenis-jenis kerjaan saja. Nanti kita lihat jenis-jenis kerjaan ini dicocokkan dengan persona, kira-kira personanya sanggup nggak? Kemudian aspek psikologis juga perlu dilihat. Ya. Orangnya low motivate, moderate, atau punya fear tertentu, gitu ya. Kemudian stress level orangnya itu seperti apa. Misal aplikasi kita adalah aplikasi yang mampu memberikan tips-tips berolahraga di pagi hari gitu. Berarti di pagi hari orang stress levelnya kan masih rendah. Jangan dipaksa dengan satu kerjaan yang berat. Jadi kita harus kasih misalnya background yang bagus, ambience warna misalnya yang hijau atau mendekati netral gitu misalnya, karena stress levelnya masih sangat rendah. Dan seterusnya, ini masih banyak sekali nanti kalau dilihat psikologisnya. Kemudian fisik juga harus dilihat secara usia seperti apa. Dia yang middle age dan elderly ini mature ya, dewasa, atau yang muda kemudian gendernya male or female. Kita nggak mungkin mendesain sebuah aplikasi tentang fashion, misalnya e-commerce fashion, tapi warna yang dipakai terlalu mencolok, gitu ya. Seperti bikin game kan nggak mungkin. Warna-warna yang dipakai harus warna-warna soft. Kemudian ini hand yang dipakai, dia left-handed, right, atau keduanya berimbang. Kemudian disabilities, ini apakah ada keterbatasan dari sisi fisik, misalnya tunanetra atau buta warna gitu ya, motor handicap dan seterusnya. Nanti bisa diperjelas lagi tentang karakteristik secara fisik sehingga menghasilkan seperti ini tadi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Itu Pak, untuk persona sendiri ini kurang lebih kalau saya lihat seperti CV ya. Oke. Persona ini apakah seperti CV? Bedanya kalau CV yang buat kan diri sendiri. Ya. Kalau persona yang buat itu kita sebagai developer aplikasinya, sebagai UI UX desainernya. Bedanya itu aja. Orang lain berarti Pak. Yang buat harus orang lain. Kalau personanya kita, yang bikin harus orang lain. Jadi orang lain itu yang harus review kita, gitu. Nggak bisa ini sendiri. Kalian harus ngobrol sama personanya, kemudian ditulis. Outputnya mungkin secara visual mirip-mirip CV, mirip-mirip CV. Tapi di CV kan nggak ditulis frustrasinya apa. Kan nanti bosnya jadi bingung, ini kok ngelamar kerjaan di saya ada frustrasinya. Jangan stress levelnya tinggi gitu. Ya memang secara visual mirip gitu. Gitu ya Mas, siapa tadi yang tanya? Pak, iya. Yang lain silahkan sebelum saya kasih tugas. Gak ada yang ditanyakan? Udah paham semua ya? Oke, kalau sudah paham semua langsung tugas saja ya. Sebentar. Layar saya kelihatan ya? Oke, tugasnya individu ya, tugasnya individu. Silahkan masuk ke
ke Google Play Store, atau kalau pakai iPhone ke App Store, bebas. Kalian pilih satu aplikasi. Aplikasi itu maksudnya software ya. Bisa apps di sini, bisa games. Di sini kan ada gamesnya ya, bercampur. Nah, ini kan ada yang apps, ada yang game. Pilih salah satu apps atau game. Misal, apa ya? Oke, bentar. Misal saya pilih View. Nah, ini ada View. Saya pilih View. Pilih salah satu aplikasi yang ada di Play Store atau App Store, kemudian buat personanya. Kalau kira-kira si aplikasi itu punya secondary persona, buat secondary personanya. Kalau ada secondary persona, kayaknya ini dia cuma punya primary persona, Pak. Pasarnya ya cuma satu orang seperti ini, mirip-mirip lah. Itu buat satu aja. Kalau dia punya secondary, buat secondary persona. Buat sesuai template yang saya berikan ini, template visualnya ya, tapi isiannya bebas. Kalau di tadi saya contohkan ada demographic goal reading habit. Mungkin kalau kalian ambil contohnya View, karena View layanan streaming, ya mungkin happy dia dalam nonton film itu yang seperti apa, film apa yang bisa dia suka. Kemudian durasi filmnya kira-kira yang berapa lama. Ya, itu variabelnya kan sangat tergantung aplikasi yang kalian pilih. Kalau misalnya ingin kalian ngambil game, berarti gaming habitnya dia seperti apa? Dia seneng game yang kayak apa? Oke. Kalian kulik benar, kalian cari benar personanya untuk satu aplikasi saja. Dibikin yang bagus di PowerPoint, tapi di save-nya PDF. Nanti saya buatkan classwork sendiri untuk tugas persona ini. Sama slide-nya ini nanti juga saya upload. Gitu ya, kira-kira. Ada pertanyaan nggak? Tugasnya. Jadi tugas kalian ada dua. Yang minggu lalu, yang storytelling, saya minta cerita tentang studi kasus pengembangan UX. Kemudian yang kedua ini, dikumpulkannya berarti bareng minggu depan. Silahkan, kalau ada yang tanya. Ada yang tanya? Tidurin semua. Pak, permisi mau tanya Pak. Oh iya, Mas Dedi, silahkan. Untuk tugas yang baru tadi yang Bapak kasih itu, maksudnya itu kita mendetailkan aplikasi itu atau gimana Pak? Saya masih bingung yang itu Pak. Secondary personalnya itu maksudnya gimana Pak? Oke. Jadi biasanya bikin persona itu kan personanya dibuat dulu, baru kita bikin aplikasi yang sesuai persona. Kalau tugasnya yang saya kasih ini dibalik, aplikasinya sudah ada, kalian pilih aja di Play Store atau di App Store, satu aja aplikasi. Dari situ kalian tarik personanya. Kira-kira aplikasi ini yang pakai siapa? Kalau menurut kalian ada lebih dari satu jenis orang yang pakai, misalnya View ini ternyata selain disukai sama model persona anak-anak muda, ternyata View juga disukai sama ibu-ibu misalnya, yang usianya di atas 40 tahun. Misalnya, berarti ada dua persona. Kalau menurut kalian aplikasi ini hanya punya satu persona, hanya punya satu kelompok user, ya sudah ditulisnya kalian buatnya satu persona aja. Gitu, Mas. Hebat tadi, Dedi ya? Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, Mas Dedi kira-kira mau ambil yang apa? Games atau yang aplikasi? Sepertinya game Pak. Ya, game. Nanti pilih aja. Kalau ini tips dari saya ya, untuk tugas ini. Supaya lebih gampang. Kalian ngambil game atau aplikasi yang niche atau yang unik, spesifik. Jangan aplikasi yang sifatnya general atau marketnya terlalu luas. Nanti kalian akan susah mendefine personanya. Gitu. Jadi ambil yang spesifik. Kayak ini ya, View ini kan dari tagline-nya udah kelihatan.
Korean drama, variety show, and original. Jadi dia lebih ke Korea. Personanya udah kelihatan seperti apa. Gitu ya. Kalau kalian misalnya ngambil yang streaming yang lebih umum, nanti lebih sulit kerjakannya. Karena harus ngira-ngira benar, kira-kira ini penggunanya siapa. Risetnya nanti lebih lama daripada yang sudah spesifik kayak gitu. Baik Pak, terima kasih. Oke. Yang lain? Ya, Mas Rifai, silahkan. Jadi kita harus mencoba aplikasinya terlebih dahulu, harus terus memeriksa juga perhatian. Betul. Jadi kita nggak akan pernah tahu personanya seperti apa kalau kita nggak benar-benar pakai. Jadi kalau kita pakai aplikasinya, kita tahu di dalam itu kayak apa, baru kita bisa define kira-kira personanya seperti ini dari pengalaman saya gitu. Contoh ini kan ada view drama Korea. Drama Korea ini kan ada banyak ya genrenya, ada banyak stylenya. Kalian nggak akan tahu personanya kayak apa kalau nggak nyobain bener view kayak apa. Nanti di dalam view ini kelihatan, oh ternyata di view ini drama Koreanya yang seperti ini. Jadi personanya sangat spesifik, lebih spesifik. Ternyata drakor itu usernya segmented, ada segmentasinya sendiri. Gitu. Jadi tanpa nyoba kalian nggak akan tahu. Silahkan pilih aplikasinya, coba selama seminggu ini didalami bener. Nanti akan ketemu personanya seperti apa. Gitu ya, Mas. Siapa? Yang lain? Sih Pak, mau tanya, untuk berarti ini untuk pengambilan contohnya itu bebas ya Pak? Terserah kan apa saja, mulai dari aplikasi ataupun ya termasuk game ataupun misalnya atau Bebas bebas ya? Bebas. Ya. Boleh game, boleh ya. Aplikasi, boleh apapun, terserah. Di App Store boleh, di Play Store juga boleh, terserah, bebas. Nanti yang penting di pengumpulan tugas itu disertakan aplikasinya ini, personanya seperti ini. Ini buat latihan OAS. Karena di OAS nanti saya balik lagi. Personanya kalian buat, aplikasinya kalian buat juga. Jadi latihan. Gitu ya. Pak, kalau untuk pembuatan personanya sendiri itu apakah harus sama seperti tadi yang dicontohkan atau hanya sebuah tulisan biasa gitu? Itu tadi yang saya contohkan itu supaya mempermudah saja. Jadi secara visual kan enak, bentuknya kan kolom-kolom seperti itu ya. Kalau tulisan panjang itu nanti kan lebih susah dipahami, apalagi terlalu banyak deskripsi. Jadi sebaiknya menggunakan model yang seperti itu. Jadi mirip-mirip CV, ada fotonya, kemudian ada apa namanya, ada kolom-kolom yang menjelaskan goals-nya apa, frustration-nya apa, kemudian atribut-atribut lain. Tapi kontennya kalian buat seperti apa bebas. Gitu ya. Nanti saya share slide-nya. Siap. Terima kasih Pak. Oke. Sudah? Mbak mau tanya, Iya, Mas Farid silahkan. tadi kan untuk orang Mbak ya, nah sekarang kan untuk manusia aplikasi. Nah itu kan yang tadi kan ada frustasi Pak. Sedangkan yang aplikasi ini apa juga pakai frustasi gitu atau kayak kelemahan-kelebihannya gitu masuk juga? Ini berarti Mas Farid berarti belum paham. Jadi gini, persona ini adalah orang yang pakai aplikasi ini. Yang tadi saya contohkan, itu ada personanya. Dari persona harus diselesaikan pakai aplikasi apa. Kalau orang dengan karakter seperti ini, seperti Mbak tadi yang pecinta buku, kira-kira aplikasi yang cocok apa?
Kalau ini dibalik, aplikasinya ada di Play Store. Kira-kira dengan aplikasi seperti ini, tipikal orangnya seperti apa? Misalnya ada view. Pak ya. Iya, ini ada view misalnya. Tipikal orangnya seperti apa? Oh, view ini ternyata yang penyuka view itu orang-orang yang senang drama Korea. Di spesifik aja, di random, misalnya namanya siapa gitu. Misalnya namanya Farid, oh dia pecinta Korea, usianya sekian. Kira-kira orang-orang yang suka drakor itu tinggalnya di mana? Misalnya di Surabaya. Kemudian latar belakang pendidikannya apa gitu. Dibuat detail seperti tadi. Kemudian frustasinya apa? Sehingga aplikasi ini bisa menyelesaikan frustrasinya dia. Gitu, Mas. Oh iya Pak, paham. Paham ya? Ya, terima kasih Pak. Oke. Yang lain? Jadi saya nggak meminta membreakdown aplikasi ya, bukan. Tapi membuat persona dari aplikasi yang sudah ada. Ini nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada? Tidak ada Pak. Nggak ada ya? PPT-nya di-share. Ya, nanti PPT-nya saya share bareng sama classwork. Ini tugas, pengumpulan tugas. Oke, kalau ada pertanyaan, sekian kuliah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.